Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Faisal Aziz. Saya merupakan mahasiswa program studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ki.Haji Ahmad Sudirman. Bisa dilihat di belakang saya sekarang berada di sebuah peninggalan bangunan peninggalan Belanda ya. Di sini memang bangunannya kompleks ya, karena memang secara arsitektur di sini ya memang khas banget daripada peninggalan Belanda. Nah, di sini saya berdiri di sebuah bedadung ya. Bedadung yang mana bedadung ini peninggalan daripada era kolonial Belanda. Bedadung ini bernama Dam Torpedo atau Torpedo ya. Dan dam ini berada di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Nah, sejarah daripada bedadung ini dimulai itu pada tahun 1900-an ya. Yang mana waktu itu Helmina yang merupakan utusan daripada Belanda itu mengordinir Belanda yang pada saat itu menduduki di Jember ya, khususnya di Glundengan ini. Jadi Helmina ini mengutus untuk membangun sebuah bendungan, yang mana bendungan ini berfungsi untuk untuk semacam memindahkan sebuah hasil rempah-rempah. Mengingat bahwa Jember ini merupakan daerah yang dulunya bahkan sampai sekarang ini memang dikenal dengan daerah yang menghasilkan banyak rempah-rempah ya, khususnya di bidang perkopian ya, pertebuan atau tembakau gitu. Nah, di Glundengan ini khususnya dikenal dengan sumber daya yang melimpah. Jadi memang dengan dibangunnya bendungan ini, Belanda memang bertujuan untuk mengalokasikan sebuah rempah-rempah itu. Jadi gitu. Nah, secara eksplisit bendungan ini dibangun sekiranya tahun 1920-an ya, 1920-an. Kalau nggak salah itu 1921 sampai dengan 1923. Bendungan ini memang memang sekarang sudah banyak bagiannya yang sudah direnov ya. Meskipun unsur sejarahnya masih banyak di sini. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan menampilkan secara spesifik yang memang murni daripada peninggalan Belanda, seperti lori itu dan juga relnya. Nah, kembali lagi daripada sejarah daripada bendungan ini, pembangunannya itu kira-kira itu dibangun sekitar tahun 1920-an ya, 1921 sampai dengan 1923, yang mana pembangunan ini memang diperintahkan langsung oleh pihak Belanda melalui Helmina. Dan saya waktu itu sempat mewawancarai warga sini ya, warga yang udah memang tua banget gitu. Jadi yang saya wawancara ini memang saksi sejarah. Beliau merupakan seorang asli sini ya, dan ayahnya itu dulu merupakan buruh yang memang membangun ini ya. Jadi si ayahnya itu dipaksa oleh Belanda untuk membangun ini, semacam kerja rodi gitu. Nah, proses pembangunannya ini ya memang Belanda itu sifatnya dulu itu sifatnya memaksa. Jadi bendungan ini
dibangun dengan kepaksaan atau kerja rodi gitu. Nah, info yang saya dapat dari warga sini ya, bahwa dulu proses pembangunannya itu melibatkan kurang lebih 20 orang, termasuk salah satunya adalah ayahnya yang saya wawancarai itu. Nah, dikisahkan dulu ketika membangun bendungan ini, banyak korban yang dibunuh oleh Belanda karena memang acuh akan perintah daripada Belanda itu, sehingga orang yang membangkang itu dibunuh lalu dibuang di sini jasadnya. Makanya memang banyak persepsi mistis yang mengatakan bahwa kalau malam ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu ya. Seperti konon katanya kalau malam hari itu terdapat suara misterius, suara teriakan misterius, yang mana teriakan tersebut adalah teriakan yang diteriaki oleh korban yang dulu dibunuh oleh Belanda. Ya, memang hal mistis di sini ya memang sangat kental. Lantas kemudian setelah pembangunan ini selesai, kira-kiranya 20 atau beberapa tahun ya, berapa puluh tahun, bendungan ini sangat sentral gitu dalam perekonomian Belanda. Lalu untuk kapan ini dibengkalaikan oleh Belanda itu masih abu-abu. Saya mendapatkan info bahwasanya bendungan ini ditinggal Belanda itu sekiranya setelah kemerdekaan ya, setelah kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak langsung pergi kan, jadi masih memanfaatkan ini untuk memperoleh rempah-rempah gitu. Jadi memang bangunannya ini memang khas banget peninggalan Belanda. Jadi memang secara arsitektur dan secara khas bangunan ya memang Belanda. Dan di sini juga masih berfungsi sebagai biasanya sih kebanyakan untuk pemancingan gitu. Dan selain itu memang dijadikan sebagai tempat semi wisata gitu, buat foto-foto lah atau semacamnya. Jadi memang secara arkeologis ini merupakan peninggalan daripada Belanda, semacam cagar budaya lah. Baik, kita akan lanjut ke benda-benda secara spesifik ya daripada peninggalan Belanda ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang di depan teman-teman semua ini adalah lori atau kereta yang digunakan untuk mengangkut rempah-rempah gitu. Ya, ini kalian bisa lihat bahwa sebenarnya kereta ini masih sangat sangat terbilang ya kokoh gitu, masih terbilang kokoh meskipun sudah karatan ya. Memang kereta ini sudah ada sejak 1900-an, jadi tidak heran kalau memang secara penampilan kereta ini sudah agak gimana gitu ya, sudah berkarat gitu. Tapi secara secara kekokohan kereta ini masih dibilang ya cukup kokoh ya. Nah, ini penampakannya. Lantas kemudian kereta ini dipergunakan untuk untuk mengalokasikan daripada rempah-rempah itu. Jadi lori ini memang khusus dibuat untuk seperti itu. Kalian bisa lihat dari sana ini sampai sini. Jadi mengapa harus pakai kereta? Kenapa nggak harus pakai tenaga kuda?
Ya karena gimana mau nyebrang ya kan. Sebenarnya ada sih semacam jembatan gitu. Bukan jembatan sih, semacam penghubung daratan, tapi sangat jauh dari sini saya kira. Begitu. Jadi menurut saya untuk melakukan cara seperti itu tidak efisien gitu. Jadi ya memang dengan cara menggunakan kereta ini untuk mengalokasikan sebuah rempah-rempah ya, menurut saya ini lebih produktif lah daripada berjauh-jauh ya. Itu malahan memakan stamina yang cukup banyak gitu. Jadi gitu, bisa dilihat. Ini masih sangat kokoh ya, sangat bagus meskipun secara look atau penampakan sudah cukup berkarat. Lantas kemudian di kereta yang satunya juga sama ya. Jadi ya apakah masih bisa digunakan? Ya sebenarnya bisa-bisa saja, tapi kan kita sudah masuki zaman yang sudah modern gitu. Lori kayak gini menurut saya sudah tidak cukup relevan gitu kalau digunakan di era sekarang ya. Tapi apakah bisa digunakan apa tidak? Ya jawabannya ya bisa digunakan ya. Nah, di sini teman-teman, ini terdapat sebuah rel ya. Rel yang memang masih kokoh sebenarnya. Tapi ya begitulah karatan ya, karena sudah memang termakan usia, karena sudah cukup lama juga memang rel ini sudah berdiri ya. Ini sebenarnya dari luarnya itu memang kurang meyakinkan ya, memang sudah karatan, tapi secara kekuatan ini masih cukup kokoh. Nah dulu ya sekitar tahun berapa ya, ketika saya masih SD ya, sekitar 2015an itu pernah ada percobaan lori ini untuk melintasi seberang sana, dan hasilnya itu bisa ya, karena memang rel dan lorinya itu masih memungkinkan untuk dijalankan gitu. Ini untuk penampakan airnya ya, sungainya memang sangat luas gitu. Jadi mengapa Belanda itu membangun sebuah bendungan ya, karena tidak mungkin untuk Belanda sendiri untuk merelokasikan rempah-rempah gitu. Jadi tidak mungkin ya kalau nggak ada sebuah jembatan atau bendungan. Mungkin terlintas di benak kalian, mengapa kok nggak bangun jembatan aja daripada bangun bendungan ini? Kan bangun bendungan itu dikira sangat lebih sulit gitu daripada bangun jembatan. Kenapa ya? Itu juga menjadi pertanyaan sebenarnya, mengapa pihak Belanda gak membangun jembatan aja? Mungkin karena sungai ini besar ya, jadi harus dibangun yang namanya sebuah bendungan gitu ya. Bendungannya ini tinggi teman-teman ya, sekitar 15 meter gitu tingginya, dan luasnya 1350 hektar gitu ya, masih kokoh ya. Kokoh karena apa ya, karena dirawat gitu. Jadi ada badan yang mengawasi bendungan ini, jadi gitu. Nah di sana itu dulunya merupakan sebuah perkebunan ya, perkebunan kakao mungkin atau apa. Jadi nyebrangnya lewat situ teman-teman. Gitu. Oh ya, itu terdapat sebuah pusaran ya. Pusaran. Ngomong-ngomong tentang pusaran ya, memang dam torpedo ini memiliki arti ya sebenarnya teman-teman. Torpedo itu memiliki arti sebuah pusaran. Makanya dam ini dulunya memiliki pusaran yang sangat kuat, sehingga oleh orang-orang Belanda itu
disebut dengan torpedo karena memiliki besaran yang sangat besar gitu. Ini gitu penampakannya teman-teman. Memang bangunannya sangat kompleks dan punya ciri khas peninggalan Belanda gitulah. Memang ini bukan arkeologis murni ya, tapi ini sebuah cagar budaya. Jadi saya kira masih cukup relevan lah dengan tugas Pak Purbo tentang meneliti sebuah peninggalan arkeologis gitu. Jadi saya kira begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.